Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di channel Adisha Official. Di video kali ini kita akan bahas tentang materi seni budaya untuk kelas 10, khususnya di SMK ya. Yang akan kita bahas pada kali ini yaitu konsep seni dan budaya. Seni dan budaya itu lahir sebagai hasil karya berpikir manusia ya. Pada pengertian seni ini banyak para tokoh bahkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia banyak yang mengartikan seni itu apa. Tapi kita di sini menyimpulkan, secara hasil kesimpulan mereka saja, tidak saya cantumkan, pendapat-pendapat para tokoh tersebut. Tapi di sini saya hanya menyimpulkan saja, yaitu pengertian seni, merupakan gagasan atau ide manusia yang dituangkan untuk memenuhi rasa kreativitas manusia yang penuh makna dan keindahan. Nah, jadi dari sekian banyaknya pengertian seni menurut para tokoh, menurut saya sih simpelnya dan cara di buku simpelnya pun demikian. Ini seni budaya dalam kurikulum K13 edisi revisi ya. Selanjutnya ada aspek-aspek seni. Nah, ada aspek seni menurut Soeharjo aja tahun 1990 bahwa aspek seni itu ada tiga. Yang pertama ada pembuat dalam arti pencipta atau yang disebut seniman yang melakukan ya seni. Ada penciptanya. Selanjutnya ada hasil ciptaan ya karyanya. Kemudian ada penikmat seni. Nah, penikmat seni disebut juga dengan pengamat seni. Jadi orang yang menikmati ya mungkin salah satunya kita sebagai penikmat seni tapi mungkin kita tidak sampai kepada tahap pengamat. Nah, kemudian ada aspek yang lain yaitu ada aspek fisik. Kemudian kita berbicara tentang aspek di luar menurut Soeharjo. Ya, yang pertama ada aspek fisik yaitu segala bentuk yang memiliki keindahan terdiri dari dua bentuk yaitu dua dimensi dan tiga dimensi. Kalau dua dimensi itu lukisan dan tiga dimensi itu kayak sebuah patung, relief segala macam ya. Nah, selanjutnya ada aspek isi, gagasan. Ada aspek isi itu ada tiga komponen. Yang pertama gagasan, artinya lahirnya karya seni diawali oleh sebuah gagasan atau ide hasil dari pemikiran manusia. Jadi ya orang memiliki ide masing-masing, eh, yang dimana ide tersebut bisa melatar belakangi berbagai macam hal untuk bisa melakukan seni. Selanjutnya ada wujud. Nah, kalau ngomongin seni kita hanya memiliki ide tanpa kita wujudkan ya akan sulit untuk menunjukkan atau sulit untuk mencermati kalau itu adalah sebuah karya seni gitu. Kalau memang tidak ada karyanya, artinya ketika ada ide ya harus ada wujudnya agar menghasilkan sebuah karya. Gagasan gagasan itu tidak akan diketahui tanpa adanya wujud nyata dari gagasan tersebut. Nah, karya seni selalu memiliki wujudnya yang merupakan hasil penuangan ide dari ide dari manusia tersebut dan gagasan atau kreativitas dari manusia tersebut. Nah, selanjutnya ada isi atau arti. Seni membedakan suatu wujud dengan makna, isi atau arti dari suatu hasil karya. Benda maupun tak benda yang dilahirkan oleh karya seni selalu memiliki isi atau arti yang ingin disampaikan. Biasanya ya itu yang melatar belakangi pembuatan atau karya seni tersebut yang menghasilkan sebuah seni. Selanjutnya ada aspek estetika. Aspek estetika ini didasarkan pada pemahaman bahwa penglihatan manusia dalam memahami objek seni sebagai sebuah karya yang memiliki wujud estetik. Selanjutnya ada aspek nilai. Aspek nilai ini ada beberapa nilai ya. Contohnya yang pertama ada nilai pakai. Nilai pakai artinya ada nilai jual atau nilai ekonomi. Kemudian ada nilai kisah, bisa nilai religi atau sejarah, maksudnya yang latar belakangi karya seni tersebut. Kemudian ada nilai formal, nilai desain atau keindahan yang secara fisik melekat pada karya tersebut, karya seninya.
Selanjutnya kita bahas tentang teori-teori seni. Teori seni yang pertama ada eh, teori metafisika. Teori ini maksudnya adalah sorry kita bahas nanti ya. Kita lanjutkan dulu. Yang pertama ada teori metafisika, kemudian teori psikoanalisis, ada teori bentuk, teori ungkapan, kemudian teori organis, dan terakhir ada teori otonomi seni. Nah, teori metafisika itu apa sih? Teori metafisika itu lebih kepada sebagai upaya melakukan peniruan terhadap alam. Kemudian psikoanalisis itu mengarah pada ungkapan yang cenderung kepada alam bawah sadar yang memiliki hasrat untuk bermain-main. Selanjutnya teori bentuk itu merupakan hasil karya manusia yang memiliki bentuk atau wujud. Sebuah karya tersebutlah yang dapat dinikmati dan disimpulkan sebagai sebuah seni. Selanjutnya ada teori ungkapan. Nah, ungkapan itu manusia kan memiliki banyak perasaan segala macam. Nah, yang dimaksud dengan seni merupakan seni teori ungkapan itu ungkapan perasaan manusia, yang artinya bahwa seni membangun perasaan yang dialami lalu dengan perantaraan garis, warna, bunyi, atau bentuk mengungkapkan apa yang dirasakan sehingga orang lain tergugah perasaan yang sama melalui seni tersebut. Kemudian teori organis, keterkaitan, maksudnya teori organis itu adalah keterkaitan antara unsur-unsur seni yang menciptakan entitas atau wujud yang utuh menghasilkan sebuah karya. Selanjutnya teori otonomi seni menerangkan bahwa seni merupakan kebebasan. Seni menegaskan bahwa seni tidak perlu mengabdi pada suatu apapun di luar dirinya seperti perkembangan moral, politik, sosial, bahkan sampai ke agama. Nah, itu beberapa macam teori-teori seni. Selanjutnya kita berbicara tentang konsep budaya, bahwa budaya itu merupakan hasil kegiatan dan penciptaan batin manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Nah, unsur-unsur budaya itu ada beberapa macam. Yang pertama ada sistem teknologi. Sistem teknologi, kalau kita bicara tentang sistem teknologi atau bisa dibilang peralatan dan perlengkapan dalam kehidupan kita lah ya. Sejak dulu manusia cenderung menciptakan sesuatu untuk memudahkan menjalani hidup. Nah, contohnya manusia purba menciptakan peralatan sederhana dari batu maupun dari tulang untuk membantu mereka berburu, mencari makanan, atau bahkan mengolah makanan gitu kan. Nah, seiring perkembangan zaman, manusia terus mengembangkan teknologi seperti yang saat ini banyak kita gunakan untuk menjalani kehidupan sehari-hari ya. Secara universal, manusia di berbagai negara terus berupaya mengembangkan beragam peralatan dan perlengkapan hidupnya melalui sistem teknologi. Ya, sekarang kalau ngomongin teknologi udah canggih banget lah ya. Jadi artinya teknologi itu terus berkembang karena budaya memang terus berkembang gitu. Jadi terus menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Kemudian yang kedua itu sistem ekonomi. Sistem mata pencarian hidup saat ini udah amat sangat beragam ya, udah banyak banget. Berbagai profesi yang tadinya mustahil untuk bisa menghasilkan uang, sekarang udah nggak mustahil gitu. Apapun profesinya, apapun pekerjaannya, bahkan hal yang sepele pun bisa menghasilkan uang. Nah, ini masuk kepada cara hidup manusia untuk di masa sekarang. Beda dengan di zaman dulu, mungkin kalau mau cari uang harus kerja inilah, harus usaha itulah gitu. Tapi kan sekarang sudah semakin berkembang, akhirnya profesi atau pekerjaan apapun, cara apapun bisa menghasilkan. Kemudian ada sistem organisasi sosial atau sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem yang menghitung garis keturunan atas dasar hubungan darah atau perkawinan. Nah, sistem kekerabatan yang digunakan oleh masyarakat Indonesia itu ada banyak, ada 3. Yang pertama ada contohnya sistem bilateral. Bilateral itu maksudnya sistem kekerabatan yang menghitung garis keturunan dari 2 pihak
yaitu dari pihak ayah dan pihak ibu secara seimbang atau sama-sama lah, semuanya kehitung. Kemudian yang kedua ada sistem kekerabatan unilateral, yaitu yang dimaksud dengan unilateral itu sistem kekerabatan yang menghitung garis keturunan dari satu pihak, bisa dari pihak ibu atau dari pihak bapak. Kemudian ada sistem kekerabatan ambilineal. Ambilineal, segala sistem kekerabatan, maksudnya sistem kekerabatan ambilineal ini yang menghitung garis keturunan dari pihak ayah atau dan pihak ibu secara bergantian. Jadi dari pihak nggak semuanya diambil gitu, nggak kayak sistem bilateral dari dua pihak di mana semuanya diambil secara bersama-sama atau seimbang. Kalau ini nggak, secara bergantian, atau bisa dikatakan menghitung garis keturunan dari sebagian pihak ayah dan dari sebagian pihak ibu gitu, kayak gitu. Selanjutnya organisasi sosial dalam perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat, baik formal maupun non formal, ada banyak ya. Ada yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum. Contohnya yang ada di masyarakat itu organisasi sosial di bidang pendidikan, contohnya sekolah, kemudian ada tempat kursus gitu. Kemudian organisasi sosial di bidang kesejahteraan sosial, misalnya ada panti asuhan, panti jompo. Nah, kemudian ada organisasi sosial di bidang kesehatan, rumah sakit, balai pengobatan, klinik, segala macam. Kemudian ada di bidang keadilan, misalnya ada LBH dan lain-lain ya. Nah, kemudian unsur budaya sistem bahasa atau unsur budaya bahasa. Bahasa ini, kalau ngomongin bahasa, manusia itu kan makhluk sosial nih, yang pastinya butuh orang lain. Dan juga ketika butuh orang lain, kita butuh komunikasi agar dapat saling memahami. Nah, bahasa merupakan cipta karya manusia yang digunakan dengan tujuan agar manusia dapat berinteraksi baik dengan manusia yang lain, baik secara lisan maupun isyarat. Nah, secara umum bahasa berfungsi sebagai alat berekspresi, komunikasi, dan alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. Secara khusus bahasa berfungsi sebagai berikut ya, contoh mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni dalam fungsi artistik ya, dalam fungsi praktis tadi, dalam fungsi prakteknya ya mengadakan hubungan dengan teman-teman atau bergaul dalam sehari-hari. Kemudian dalam fungsi filosofis, mempelajari naskah-naskah kuno. Kemudian ada usaha mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu bisa dikerjakan dengan kita memahami bahasanya. Selanjutnya ada kesenian dalam kehidupan manusia. Seni sebagai pemenuhan hasrat berestetika ya. Ada berbagai macam seni. Ada seni rupa. Seni rupa itu karya yang dihasilkan dalam atau yang bisa kita nikmati secara visual atau melalui mata kita lihat. Kemudian ada seni suara, kesenian yang dapat dinikmati melalui telinga, didengar, bisa kita dengar. Kemudian ada seni drama, kesenian dapat dinikmati melalui mata dan telinga, ya, artinya bisa dilihat, bisa didengarkan. Nah, seni drama mengansur unsur-unsur seni lukis, seni musik, sastra, dan tari, artinya karena mencakup keduanya. Kemudian ada sistem ilmu pengetahuan. Manusia itu kan memiliki akal, di mana rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, karena itu manusia menghadirkan pengetahuan sebagai hasil pencarian dan jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan yang dapat diuji kebenarannya. Pengetahuan akan terus berkembang seiring dengan kebenaran-kebenaran baru yang muncul, karena pengetahuan itu tidak bersifat mutlak. Nah, sebuah masyarakat tidak mungkin dapat hidup tanpa pengetahuan tentang alam sekitarnya dan juga hal lainnya. Oleh karena itu manusia mempelajari pengetahuan tentang alam, tentang tumbuh-tumbuhan dan hewan, bahkan tentang tubuh manusia, sifat dan tingkah laku manusia, dan tentang ruang dan waktu. Nah, selanjutnya ada sistem religi. Manusia meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini berasal dari hukum sebab akibat. Keberadaan manusia dan alam sekitarnya ada yang menciptakan
dan mengatur keberlangsungannya. Nah, Sang Pencipta dan Pengatur inilah oleh perjalanan hidup manusia diyakini sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Oleh karena itu, manusia membangun sistem kepercayaan atau religi yang artinya mempercayai keberadaan Tuhan serta memiliki harapan dan keyakinan didasarkan pada emosi keagamaan. Oke, selanjutnya kita bahas tentang konsep keindahan. Secara khusus, keindahan yaitu sebuah kesan yang diperoleh berdasarkan penglihatan atau pemandangan terhadap suatu benda. Nah, kita bahas tentang keindahan yang berhubungan dengan estetika. Pengalaman estetis seseorang dari apa yang ada di sekitarnya berupa kerja-kerja indera penglihatan, pendengaran, dan rasa yang mengarah pada keindahan. Selanjutnya keindahan dan kebudayaan. Hasil cipta karya manusia memiliki keindahan, baik nilai maupun wujud merupakan bagian dari kebudayaan. Oke, cukup sekian materi singkatnya untuk pelajaran seni budaya. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menyaksikan dan menyimak video ini. Tetap semangat, jaga terus kesehatan, jaga terus protokol kesehatannya. Jangan sampai kendor. Semoga kita bisa terlepas dari pandemi ini dan kembali hidup normal. Terima kasih saya ucapkan. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah nyaksin video ini, semoga menghibur dan bermanfaat buat kalian. Stay tune on our channel karena bakal ada banyak video yang menghibur dan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami dengan cara klik like, comment, dan subscribe. Never say goodbye and see you.